Ini adalah cara memilih saham berdasarkan sektor. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen tips tentang saham. Dan di tips kali ini gue mau kasih tahu gimana caranya untuk memilih saham berdasarkan sektornya. Jadi basically gue menggunakan market relationship ya. Jadi antara indeksnya dengan emitennya teman-teman. Dan hari ini gue mau ngasih lihat ke kalian apa sih yang biasanya gue lakukan sebelum gue tuh memilih saham dan gimana cara menghubungkannya dengan sektornya. Tapi gue mau ngasih tau ke kalian dulu ya, sebelum kalian mau trading saham, kalian tuh harus stay fokus. Caranya banyak ya. Kalian mau tahu cara gue stay fokus gimana? Nih caranya. Nah, jadi rahasia gue kalau misalnya gue bisa stay fokus dalam trading itu, sebelum trading gue pasti ini bro. Ini. Pasti gue minum kopi dulu bro ya. Dan kopi yang gue minum tuh dari Noda ya. Dan kenapa gue pilih kopi ini? Karena konsepnya unik ya. Jadi masaknya gampang, terus dia kopinya juga kopi luar juga. Konsep yang kayak gini gue cuma ketemu dua ya. Dan gue lebih prefer Noda karena dia sediain kopi yang gue suka gitu. Nah ini udah jadi nih ya. Gila ini. The best, Noda kopi. Thank you bro. Oke teman-teman, itulah cara gue fokus yaitu ngopi ya. Sesimpel itu sih. Kalau gue tuh sih cuma ngopi aja udah bisa bikin fokus. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa cek IG-nya di nodakopi.id teman-teman. Oke, sekarang gue akan ngejelasin gimana caranya untuk memilih saham berdasarkan sektornya ya. Seperti biasa gue akan mencontohkan atau menjelaskannya tuh di monitor teman-teman supaya lebih jelas ya. Yuk sekarang kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor teman-teman, dan ini gua ada di Trading View ya, dan ini adalah indeks teman-teman ya, indeks finance ya. Jadi sesuai dengan apa yang gue bilang tadi di awal video ya, gua akan jelasin tentang market correlation ya. Jadi di sini gue mau jelasin tentang gimana caranya kita memilih saham based on indeksnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau milih emiten ya, bingung mau pilih yang mana nih, aduh gue mau pilih yang saham kan banyak tuh ya, gue mau pilih yang mana nih. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa cek yang namanya indeksnya dulu, oke? Gue selalu melakukan itu ya. Kalau misalnya gue lagi melihat saham-saham yang lagi berjalan gitu ya, dan gue mengalami kebingungan, gue pasti akan cocokin dulu sama indeksnya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong indeks ya, gue mau jelasin kalian dulu indeks itu apa sih. Indeks itu adalah gabungan dari harga-harga saham yang ada di satu sektor teman-teman ya. Contohnya yang di depan kalian ini ada indeksnya finance nih ya. Jadi isinya ini adalah saham-saham yang berhubungan dengan finance ya, seperti banking, oke, dan juga mungkin ada microfinance dan lain-lain. Intinya finance ini berhubungan dengan keuangan ya. Jadi kayak bank-bank dan segala macam. Jadi ya di sana ada BRI, ada BCA dan lain-lain, oke. Bang, gimana caranya? Oke bang, kalau kayak gitu gimana caranya? Gue mau tahu indeks-indeks yang ada di IHSG itu apa aja, oke. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini adalah aplikasi dari salah satu sekuritas ya. Ini adalah LOTS ya, Lautan Dana atau Lotus sekarang namanya. Ini adalah aplikasi online trading mereka. Ini di depan ini kalian bisa lihat ada nama-nama indeksnya gitu ya. Indeks yang ada di IDX gitu. Ini nggak cuma ada di Lotus ya, ini kebetulan gue contoh ini yang ada di Lotus ya atau Lautan Dana. Tapi kalau misalnya kalian punya aplikasi lain ya dari broker lain, misalnya kayak iPod ya, terus kemudian ada Philips, terus ada Mirai dan lain-lain ya, itu semua pun mereka menyediakan indeks ini, pasti ada yang namanya IDX sektor atau indeks sektor gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, yang paling atas ada namanya Agri. Agri ini agriculture ya. Ini adalah sektor yang berhubungan dengan hasil dari perkebunan atau pertanian gitu-gitu ya. Yang ada dalamnya tuh ada Ali dan macam-macam, oke. Kemudian ada basic industry ya. Kemudian ada consumers, ada finance yang tadi, ada infrastructure, ada mining, ada miss industry, ada property dan ada trade, oke. Kalau misalnya kalian nggak tahu saham-saham yang ada di indeks ini, misalnya agriculture ya, saham-saham apa aja sih bang yang ada di indeks ini? Kalian pertama bisa Google aja sih sebenarnya. Jadi kalian Google ya Agri Index IHSG saham-saham pilihan gitu aja. Itu nanti keluar semua. Atau kalau misalnya di sekuritas kalian itu bisa ya, kayak di sini contohnya ya, gua klik di sini ya, Agri 2 kali gua klik.
Nah, di sebelah kanan sini ada saham-saham yang muncul nih, Agri list of share. Berarti isinya adalah saham-saham yang ada di indeks Agri ini, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di atas ada AALI ya, ada Semar, ada SSMS, ada LSIP gitu, ada SIM ya. Nah, ini udah kebetulan udah gue urutin dari market cap yang paling besar. Oke, jadi kalau gua biasanya ya, kalau mau trading di sektor itu gue cari pertama 4 teratas dari masing-masing sektor. Jadi kalau di sini ada AALI, ada SMAR, ada SSMS, ada LSIP, teman-teman kalau di agrinya. Kemudian kita misalnya mau cari yang basic industry, oke. Kita tunggu. Nah, dia keluar ya. Dan ini adalah 4 teratasnya itu adalah TPIA, ada BRPT, ada Cepin, dan SMGR, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya di basic industry ini sebenarnya sahamnya banyak yang bagus ya. Contohnya Tekim ini juga bagus, JPFA juga bagus, oke. Terus Weton ini juga lumayan oke gitu ya. Jadi kalian terserah ya. Kalau misalnya kalian sudah ada saham-saham favorit, yang penting lihat capnya aja. Kalau capnya masih besar, oke, maksudnya besar itu apa? Berarti dia paling mempengaruhi indeksnya tersebut. Itu kalian bisa pilih ya. Kemudian kalau kita ke consumers, tentu ini ada Unilever, ya ada HMSP dan lain-lain ya. Nah ini Unilever, HMSP, ICBP, GGRM, ini 4 paling atasnya. Terus kemudian di bawahnya juga ada KLBF, INDF, MYOR ya. Ini masih oke semua sampai nomor 9 ini masih oke saham-sahamnya gitu ya. Oke, jadi dan seterusnya kalian bisa lihat ya, di infrastruktur juga bisa ada apa aja ya. Nah, bisa lihat di infrastruktur ada apa aja. Kemudian di mining, properti dan lain-lain. Oke, intinya indeks itu isinya adalah gabungan dari saham-saham yang ada di sektor tersebut gitu ya. Jadi kalian bisa pilih. Nah, terus gimana Bang cara mengkorelasikannya? Oke. Sesudah kalian mengerti tentang ini ya, tentang indeks ini, kalian tinggal lihat dulu ya. Pertama kalian harus analisa indeksnya dulu seperti apa ya. Contohnya yang tadi kalian lihat di sini ya. Nah, di sini ya di TradingView, oke. Kalian lihat, kalian bisa cari namanya finance misalnya. Ini gue contohnya di finance ya. Kalian lihat, oh ternyata finance ini indeksnya bagus nih chartnya. Kenapa? Karena dia ada double bottom, oke. Di sini ada double bottom ya. Kemudian dia sekarang berada di area neck-nya gitu. Harganya berada di area neck dan dia lagi membentuk compression atau dia membentuk konsolidasi kecil. Tetapi konsolidasinya ini bikin satu pattern gitu teman-teman ya. Nah, bikin pattern, dan yang mana patternnya ini sebenarnya sudah ada di break satu candle bullish dan sekarang lagi koreksi. Nah, ini menunjukkan bahwa oh ternyata nih ke depannya mungkin saham-saham yang ada di sektor finance ini bisa dijadikan referensi gitu ya, karena menurut indeksnya dia ini lagi bagus gitu, lagi tekanan bullishnya lagi kuat. Sekarang dia lagi ada di fase konsolidasi yang mana dia mungkin bisa menjadi build up untuk menjadi the next bullish pressure lagi gitu ya, menjadi badan baru, oke, seperti ini ya. Dan ini bisa dijadikan acuan gitu sektor finance ini. Nah, kalau kalian sudah mendeteksi seperti itu ya, langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah kalian balik lagi ke ini, ke indeks yang tadi di sini. Kalian lihat di finance ini ada saham-saham apa aja sih gitu ya. Bentar, kita tunggu, loadingnya agak sedikit lama. Oke, nah ini adalah saham-saham yang ada di sektor finance ya. Jadi di 4 besarnya itu ada BBCA, BBRI, BMRI, SMMA, dan ada BBNI yang nomor 5-nya, sampai nomor 9-nya ada BNLI gitu ya. Jadi kalian bisa perhatikan, ya udah kalau misalnya kalian nggak mau banyak, yang nggak mau banyak 9, kalian perhatikan 5 besar aja gitu ya. Nah, baru kalian mulai menganalisa nih 5 besarnya ini kayak gimana gitu, dan baru kalian balik lagi ya. Balik lagi ke ke TradingView ya. Terus kalian baru lihat tadi yang pertama ada BBCA teman-teman ya. Nah, BBCA gimana? Apakah entry-nya sudah bagus? Oh, kalau dilihat dari grafiknya nih, BBCA sama indeksnya tuh mirip gitu ya. Dia berbentuk seperti penan di sini ya, yang sudah di break, dan yang terakhir candlenya dia juga sempat sempat ke arah bawah ya. Tetapi dia di reject ke atas, dan akhirnya ini menjadi satu signal juga yang menunjukkan bahwa oh BCA ini ternyata bagus nih untuk hari esok gitu ya, karena ini candle-nya kan candle daily ya. Besok nih mungkin bagus karena BBCA ini sudah break penannya, tetapi dia mau di reject ke bawah, koreksi ke bawah, tapi dia gagal atau dia menunjukkan
gejala-gejala bahwa harga akan meneruskan ke atas. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian tadi ada yang namanya BBRI juga gitu ya. Kalian harus bandingkan gitu ya, BBRI gimana. Oh, kalau BBRI ini sekarang dia lagi ada membentuk pattern yang namanya diamond misalnya seperti itu ya. Diamond seperti ini, diamondnya yang bentuknya mungkin kurang ideal, tetapi ini masih bisa dijadikan patokan. Oke. Dan dia sempat break ke bawah ya, tetapi dia reject ke atas lagi. Nah, sebenarnya saya kurang suka pattern seperti ini ya. Jadi kalau dibandingkan BBCA dengan BBRI, saya lebih pilih pattern yang seperti BBCA tadi gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman caranya. Jadi kalau misalnya kalian sudah dapat sektornya, terus kemudian kalian turun nih baru ke emitennya ya di dalam sektor tersebut. Itu tentang finance ya. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan riset di properti misalnya, kalian tinggal klik properti terus kalian lihat, oh ternyata properti ini candlenya masih kurang bagus. Kenapa? Karena dia di swing terakhir dia malah membentuk swing lower high ya. Jadi gini, sebentar saya tandain. Ini kan high sebelumnya ya, dan kemudian di swing terakhir dia malah membentuk lower high seperti itu ya. Jadi ini bisa jadi tendensi yang kurang oke. Karena apa? Karena kemungkinan besar dia akan bikin lower low gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah melihat lower high, kita harus berasumsi bahwa low berikutnya tuh lebih rendah dari low sebelumnya teman-teman. Jadi kemungkinan dia akan landing di bawah sini gitu ya. Sebentar saya tandain di area sini. Oke. Nah, kalau seperti ini kurang oke. Jadi mungkin properti masih layak untuk dilihatnya tuh minggu depan, karena kita tunggu dia sampai ke level ini, dia bikin rejection, baru kita bisa mencari entry. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kalian lihat saham-saham properti ya, misalnya kayak Pewon gitu ya, pasti nanti nah sama ya. Jadi tendensi bearishnya juga sama, dia pasti membentuk lower high juga gitu ya. Ini kalian bisa lihat ya di sini seperti ini gitu ya. Kenapa bisa sama seperti itu ya? Karena ya ini namanya korelasi indeks ya. Jadi kalau misalnya indeksnya membentuk lower high, ya kemungkinan emiten-emiten besarnya yang big cap-nya itu, yang tadi market cap-nya besar, itu pasti ngikutin indeksnya gitu teman-teman. Jadi seperti itu cara singkatnya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat, aduh minggu ini gue mau beli saham apa ya, yang bagus tuh sektor apa ya, kalian bisa langsung analisa sektornya dulu. Jadi kalian filter sektornya dulu, begitu udah dapat sektor-sektor yang bagus, baru kalian masuk ke sahamnya. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi itu adalah cara atau tips untuk kalian mempersingkat waktu ya, untuk daripada analisa sahamnya banyak seperti itu, kalian mempersingkatnya ya tinggal analisa sektornya dulu, pilih sektor yang kalian suka, baru kalian turun ke emitennya, baru melakukan analisa seperti biasa. Oke teman-teman, mungkin itu dulu aja yang mau gue sharing kali ini. Semoga bisa berguna untuk kalian dan juga kalian bisa praktekkan ke dalam trading kalian. Oke teman-teman, sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah cara untuk memilih saham atau emiten berdasarkan sektornya ya. Nggak susah kan teman-teman. Jadi teman-teman tinggal lihat kira-kira sektor yang mana yang price action-nya lagi bagus ya. Langsung teman-teman pilih emitennya. Dan cara memilih emitennya gue juga sudah jelaskan tadi di monitor. Sesimpel itu, dan kalian bisa tinggal ikutin aja. Oke. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading atau komunitas trading, kalian bisa join grup trading yang gue buat di Discord ya. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung join dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka video-video di channel ini. Kalian juga bisa like dan juga share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan informasi di video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang di video ini, atau kalian mau request tentang sesuatu yang akan gue bahas ke depannya, silahkan kalian bisa komen di bawah teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga apa yang gue sharing kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses, bye-bye.